Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu pertama setelah Natal. Terpujilah Allah kita karena telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah pada minggu saat ini. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Ta endehon lahas ni roha pasang napon Tuhani roha holong na mangojar laho mangendehoni ganu ari ganu porngin unang lupa hodisi ahaka enden naha upuli si pasangap Tuhani nang parhina lohani ban pasangap Tuhani. Ta endehon lahas ni roha si padame rohahi tung dahodo bada-bada dohot akahosomi hadameyon ni tuhata ido sindiruwoni tahapalabas maharohota bida akadongani namartua doho sude nalabok marohahi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.
Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini diambil dari hukum pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sikop doa sini roham tuau nahadang ngolon nalilu ahunainan nuaheng jupanglo. Saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Las rohaku si tutu nidah Yesus nalulu manjalahi hajol mahon ai ibana paluahon jol mamani siyahi
Tuhan Hamahagowani. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu pertama setelah Natal tertulis dari Yesaya 61, dimulai dari ayat 10 sampai dengan Yesaya 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk sementara tidak dibacakan, tetapi dibagikan melalui WA Group Parhalado dan Situa Week. Puji ma debata, nani nado upuji debata, nungase sado sami, malum dohot rohami. Puji ma debata, nani nado upuji debata.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua, ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu terakhir tahun 2020 untuk kita pada saat ini. Oleh karena itu, yang menjadi firman Tuhan untuk kita yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 148 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikat, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai taruna dan anak-anak dara, orang-orang tua dan orang muda. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara, walau saat ini kita masih berjalan menghadapi COVID-19, berjuang untuk memutus mata rantai, namun kita bersyukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Kita sudah merayakan puncak perayaan Natal di tahun 2020 ini. Walau ibu bapak dan saudara-saudara, perayaan Natal yang kita rayakan pada tahun ini tidaklah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan Natal dengan pembatasan jumlah yang hadir di gereja, demikian juga di tempat-tempat lainnya, dan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah melalui gugus tugas. Sekalipun kita masih menghadapi pandemi saat ini, namun ibu bapak dan saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ingat, jangan sampai terhalang untuk memuji-muji nama Tuhan. Pemujian terhadap Tuhan tidaklah dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Hingga saat ini masih banyak
yang beribadah di rumah, merayakan Natal di rumah oleh karena pandemik ini. Dan karena pandemik masih banyak yang nyaman beribadah di rumah melalui live streaming atau virtual yang dibuat oleh pelayan-pelayan gereja. Sekalipun beberapa bulan belakangan ini gereja sudah dibuka, sudah boleh beribadah di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan, namun dimanapun itu, bagaimanapun keadaan itu dan bentuk ibadah itu, kita sebagai orang Kristen disarankan untuk senantiasa setia beribadah kepada Tuhan, karena lewat ibadah itu kita memuji Tuhan dari segenap hati dan pikiran kita. Itulah ibu bapak dan saudara-saudara yang membedakan hidup orang Kristen dengan agama-agama lain di dunia ini. Hidup orang Kristen yang selalu memuji-muji nama Tuhan. Memuji Tuhan adalah menjadi ciri khas kehidupan orang percaya yang senantiasa diwarnai oleh perjalanan hidupnya. Memuji Tuhan tanpa mengenal keadaan, melainkan dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan yang sangat terbatas ataupun genting, bahkan dalam keadaan gawat darurat maupun dalam keadaan bebas. Ibu bapak dan saudara-saudara, kitab Pemazmur dalam perikop firman Tuhan pada saat ini mengajak kita dan mengingatkan kita akan kebesaran Sang Pencipta yang tiada taranya, yang melebihi ciptaan manapun yang ada di dunia ini, sehingga Dia layak dipuji oleh segenap ciptaannya. Segenap ciptaannya meliputi yang di sorga dan juga yang di dunia. Tuhan layak dipuji, Tuhan layak ditinggikan, karena Dia adalah Sang Pencipta. Pemujaan dan penyembahan yang dimaksud mencakup totalitas hidup kita yang tidak tanggung-tanggung, yang tidak boleh separuh hati, melainkan seluruh jiwa raga kita harus senantiasa memuji Tuhan. Pemujian dan penyembahan kita secara totalitas kepada Tuhan dalam hidup ini, itulah juga yang membuktikan bahwa kita telah menerima kelahiran Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan melalui puncak perayaan Natal setiap tahunnya. Artinya ibu bapak dan saudara-saudara, jangan kendor untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah, Pencipta dunia dan isinya, walaupun kita menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam problem dalam hidup ini. Jangan sampai kendor untuk memuji Tuhan, karena Tuhan adalah pengasih, karena Tuhan adalah pemberi hidup dalam perjalanan kehidupan ini yang sedang kita jalani. Walaupun hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, Dia adalah Tuhan kita yang setia bersama dengan kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, tanpa terasa juga beberapa hari lagi kita akan sampai ke penghujung tahun 2020 dan segera memasuki tahun 2021 yang akan Tuhan karuniakan kepada kita. Jelas sekali kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kurung waktu yang akan kita jalani di tahun 2021 nanti. Apakah dengan berbagai dinamika hidup yang kita lalui seperti ini, masih terjadi seperti tahun ini, pandemi masih berkepanjangan, doa kita semua, berakhirlah, hilanglah, sehatlah kita semua di dalam menjalani tahun 2021. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari meninggalkan tahun 2020 dengan penuh sukacita,
tanpa harus mengingat apa yang terjadi, apa yang sudah kita lakukan, tetapi pikirkanlah apa yang hendak kita mau lakukan dalam tahun 2021 yang akan datang. Sambutlah tahun 2021 sebagai tahun pengharapan dan sukacita bagi kita semua, dan percayalah tahun 2021 yang akan Tuhan karuniakan kepada kita akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, tahun yang penuh berkat untuk kita semua. Hendaklah kita senantiasa memuji dan menyembah namanya yang agung, karena Dia adalah Sang Pencipta yang tiada taranya, yang melebihi ciptaan yang ada di dunia ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, dalam menjalani tahun 2021 yang akan datang juga, tetaplah andalkan Tuhan. Semua harus takluk dan taat kepada Tuhan. Bagaimana kita mengimplementasikan itu dalam tugas dan panggilan kita, siapapun kita, baik kita sebagai hamba Tuhan, para pemimpin, eksekutif, legislatif, yudikatif, apapun pekerjaan dan profesi kita, semua harus sesuai dengan tujuan Sang Pencipta untuk selalu memuji, menyembah Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan, khususnya mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun yang baru, tahun 2021 yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengajak kami untuk senantiasa memuji nama-Mu, menyembah Engkau, dan meninggikan Engkau sebagai pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segala ciptaan di tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kami untuk mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021 yang sepatutnya dan seharusnya kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Berkati kami Tuhan mengakhiri tahun 2020 ini, dan berkati kami, hantar kami menjalani tahun 2021 yang akan Tuhan karuniakan kepada kami. Berkati kami setiap pribadi, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati juga gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, segalanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami tidak dapat melangkah, berbuat, dan bekerja tanpa Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berakhir sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun,
bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.